Oke teman-teman, di dalam video ini kita akan membahas tentang pelayanan geriatrik terpadu. Ada 6 komponen yang akan kami bahas. Untuk yang pertama, ada asesmen komprehensif geriatrik. Jadi asesmen komprehensif adalah evaluasi menyeluruh yang dilakukan untuk memantau kondisi dari lansia, baik itu psikis, fisik, fungsional, dan juga sosial. Adapun hal-hal yang akan dilakukan evaluasi antara lain riwayat kesehatan, riwayat pengobatan, dan fungsionalitas sehari-hari. Selain itu, pemeriksaan status mental, status gizi, dan juga resiko jatuh sangat diperlukan untuk pemantauan kondisi lansia. Nah, yang kedua itu ada pelayanan kesehatan geriatri. Pelayanan kesehatan geriatri adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada lansia, umumnya usia 60 tahun ke atas. Pelayanan kesehatan geriatri berfokus pada kesehatan fisik, mental, sosial, serta kehidupan sehari-hari pada lansia. Kemudian ada 6 komponen penting pada pelayanan kesehatan geriatri. Yang pertama ada penilaian geriatri komprehensif, terus yang kedua ada manajemen penyakit kronis, yang ketiga ada pencegahan jatuh dan cedera, keempat ada perawatan paliatif dan akhir hayat, kelima rehabilitasi dan pemulihan fungsi, dan yang keenam itu ada dukungan psikososial caregiver. Yang ketiga ada tim multidisiplin geriatri. Tim multidisiplin geriatri ini adalah kelompok profesional dari berbagai bidang yang bekerja sama untuk memberikan perawatan yang komprehensif kepada lansia, khususnya yang memiliki berbagai kondisi medis, fungsional, sosial, dan psikologis yang kompleks. Komponen tim multidisiplin geriatri itu meliputi dokter geriatri, yang kedua ada perawat, yang ketiga ada apoteker, yang keempat ada fisioterapis, yang kelima ada okupasi terapi, yang keenam ada ahli gizi, yang ketujuh ada pekerja sosial atau psikolog, yang kedelapan ada keluarga pasien. Tujuan tim multidisiplin geriatri ini, yang pertama, meningkatkan kualitas hidup lansia, yang kedua, menjaga kemandirian dan mencegah ketergantungan, yang ketiga, mengurangi angka rawat inap berulang, yang terakhir, menangani kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual secara menyeluruh. Yang keempat, yaitu intervensi medis dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup lansia. Terdiri dari dua, yang pertama itu ada terapi farmakologi dan non-farmakologi. Yang kedua itu ada rehabilitasi medik, terapi okupasi, dan fisioterapi. Oke, yang kelima ada edukasi dan promosi kesehatan. Yang pertama, penyuluhan pada keluarga. Kegiatan edukatif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota keluarga tentang pentingnya kesehatan, peran keluarga dalam perawatan, serta pencegahan penyakit. Tujuannya agar keluarga mampu merawat anggota yang sakit dan menjaga kesehatan bersama. Ada gaya hidup sehat. Promosi pola hidup yang mendukung kesehatan optimal seperti makan seimbang, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan mengelola stres. Edukasi ini bertujuan untuk mencegah penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada pencegahan jatuh. Edukasi untuk mengurangi resiko jatuh, terutama pada lansia, dengan cara memperbaiki lingkungan rumah, menggunakan alat bantu, menjaga kekuatan otot dan keseimbangan, serta mengelola penyakit penyerta. Yang terakhir ada nutrisi lansia. Edukasi tentang kebutuhan gizi khusus lansia mencakup makanan bergizi seimbang, cukup cairan, dan suplemen jika diperlukan, guna mencegah malnutrisi dan memperlambat penurunan fungsi tubuh. Nah, untuk komponen yang keenam itu ada tindak lanjut dan monitoring. Nah, tahap tindak lanjut dan monitoring ini adalah tahap terpenting dalam intervensi medis yang dilakukan dan bertujuan untuk melihat perkembangan pemulihan pasien secara optimal. Nah, pada tahap-tahap ini itu ada beberapa aspek yang mencakup. Untuk aspek yang pertama itu ada evaluasi berkala. Nah, evaluasi berkala ini dilakukan secara rutin dan terjadwal untuk mengetahui gimana sih perkembangan kondisi pasien. Nah, untuk aspek yang kedua itu ada follow up klinik. Nah, ini dilakukan kunjungan oleh pasien ke pelayanan fasilitas kesehatan. Kemudian ada yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu penyesuaian rencana perawatan, yaitu bisa berdasarkan hasil evaluasi dan follow up rencana perawatan. Penyesuaian ini itu bisa berupa penggantian atau penghentian terapi yang sudah dilakukan. Nah, selesai sudah penjelasan terkait 6 komponen pelayanan geriatri terpadu. Terima kasih atas perhatiannya.
They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Geriatri terpadu. Terima kasih atas perhatiannya. Ulang. Musuh terlihat.